Selamat datang di Mapel Teknik Penambangan. Pada pertemuan kita kali ini, kita membahas kompetensi dasar dengan judul memahami peralatan tambang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yang pertama peserta didik menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi alat. Kemudian yang kedua, peserta didik mengklasifikasikan alat gali, alat muat. Yang ketiga, peserta didik mengklasifikasikan alat gali, dorong, dan garu. Yang keempat, peserta didik mengklasifikasikan alat angkut dan alat produksi. Dan yang terakhir, peserta didik mengklasifikasikan alat bantu produksi. Materi-materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kompetensi dasar memahami peralatan tambang, yaitu yang pertama faktor-faktor yang menghambat produksi alat. Kemudian seperti yang Bapak sampaikan di tujuan pembelajaran tadi adalah alat gali muat, alat gali dorong dan garu, alat angkut dan alat produksi, dan yang terakhir adalah alat bantu produksi. Baiklah, kita akan melangkah ke materi pembelajaran yang pertama, yaitu faktor-faktor yang menghambat produksi alat. Ada 10 faktor yang menghambat produksi alat. Yang pertama, tahanan gali. Kemudian yang kedua, tahanan gulir atau rolling resistance. Yang ketiga adalah tahanan kemiringan atau grade resistance. Yang keempat adalah coefficient of traction atau coefficient of traction. Yang kelima yaitu rim pull atau tractive pull. Yang keenam, percepatan atau acceleration. Ketujuh, ketinggian dari permukaan air laut atau elevasi. Kedelapan, efisiensi operator. Kesembilan, faktor pengembangan atau faktor pemuaian atau swell factor. Dan yang kesepuluh adalah berat material. Faktor yang menghambat produksi alat yang pertama yaitu tahanan gali. Seperti dilihat pada gambar ini, tahanan gali adalah tahanan antara pergerakan alat pada saat menggali atau membongkar daripada muatan atau material yang ada di tanah, karena biasanya bermacam-macam kondisi tanah atau tanah penutup pada saat penggalian menggunakan alat gali atau alat muat tadi. Nah, tahanan ini disebabkan oleh yang pertama gesekan antara alat gali dan tanah. Yang kedua, pada umumnya semakin besar kelembapan dan kekerasan butir tanah, maka semakin besar pula tahanan galinya. Yang ketiga, kekerasan tanah yang umumnya bersifat menahan masuknya alat gali ke dalam tanah. Yang keempat, adanya adesi antara tanah dengan alat gali dan kohesi antara butiran tanah itu sendiri. Jadi, adesi dan kohesi ini adalah bersifat gaya tarik-menarik antara alat gali dan butiran tanah itu sendiri. Dan yang kelima, pada beberapa alat, contoh power shovel dan dragline, ini sangat berpengaruh terhadap alat gali tersebut, atau berat material tadi sangat berpengaruh kepada alat gali tadi, terutama untuk berat jenis tanahnya. Nah, besarnya tahanan gali tersebut sangat sukar ditentukan angka rata-ratanya. Oleh sebab itu, sebaiknya ditentukan langsung di tempat kerja alat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tahanan gulir dan tahanan gelinding atau rolling resistance. Nah, resistensi yang terjadi ketika sebuah benda bulat seperti gulungan bola atau ban pada permukaan yang datar. Kecepatan dalam gerak garis lurus stabil, atau jumlah segala gaya-gaya luar atau external force yang berlawanan dengan arah gerak kendaraan yang berjalan di atas jalur jalan atau permukaan. Nah, itu definisi dari tahanan gulir. Nah, kita contohkan perbedaan antara roda karet dan roda baja sangat menentukan dalam tahanan gulir ini. Sebagai contoh,
Misalnya roda karet akan memberikan nilai rolling resistance yang lebih besar dari baja. Ya, juga material pasir di lapangan akan memberikan perlawanan lebih bergurir daripada beton. Nah, itu untuk materialnya. Karena koefisien rolling resistance umumnya jauh lebih kecil untuk ban atau bola dari koefisien gesekan geser. Besarnya nilai tahanan gulir tergantung pada banyak hal. Contoh diantaranya keadaan jalan, yaitu kekerasan dan kemulusan permukaan jalan. Kita tahu semakin keras dan mulus suatu jalan, maka tahanan gulirnya akan semakin kecil. Kemudian keadaan bagian kendaraan yang berhubungan langsung dengan permukaan jalan. Selanjutnya, sebagai contoh, misalkan kendaraan tersebut memakai ban karet. Nah, yang berpengaruh adalah ukuran ban, tekanan ban, dan keadaan permukaan tanah. Jadi ketika ban itu dia dipompa kencang, maka akan berbeda rolling resistennya dengan ban yang tidak dipompa atau kempes. Nah, terakhir, biasanya pada alat berat, jika menggunakan roda rantai atau stroller track, maka keadaan dan macam trek di sini kurang berpengaruh. Tetapi yang lebih berpengaruh adalah keadaan jalannya, apakah itu kering atau basah. Nah, faktor yang menghambat produksi alat yang selanjutnya adalah tahanan kemiringan atau grade resistance. Didefinisikan, tahanan kemiringan merupakan besarnya gaya berat yang melawan atau membantu gerak kendaraan karena kemiringan jalur yang dilaluinya. Nah, contoh di sini misalkan jalur jalan itu naik, biasanya disebut dengan kemiringan positif, maka tahanan kemiringan atau grade resistance akan melawan gerak kendaraan tadi. Ya. Nah, sebaliknya, jika jalur tersebut turun, maka tahanan kemiringannya akan membantu gerak kendaraan. Nah, contoh misalkan di si gambar ini adalah ketika sebuah truk membawa beban. Nah, ketika tanjakan naik, maka tahanan kemiringan atau grade resistance-nya akan melawan gerak kendaraan, artinya akan menghambat daripada gerak kendaraan tadi. Nah, sebaliknya, jika pada saat kemiringan turun, maka tahanannya atau muatannya akan membantu gerak kendaraan tadi. Artinya ketika tanjakan itu turun, maka beban tersebut akan membantu daripada alat atau mobil tadi akan semakin kencang. Nah, itulah contoh di dalam tahanan kemiringan atau grade resistance. Faktor yang menghambat produksi alat yang selanjutnya adalah coefficient of traction. Didefinisikan sebagai faktor yang menunjukkan beberapa bagian dari seluruh berat kendaraan itu pada ban atau trek yang dipakai untuk menarik atau mendorong. Coefficient of traction atau CT merupakan tergantung pada yang pertama keadaan bannya, yaitu keadaan dan macam bentuk kembangan untuk stroller track tergantung pada kendaraan dan bentuk treknya. Yang kedua, keadaan permukaan jalur jalan, apakah basah atau kering, keras atau lunak, bergelombang atau rata. Dan terakhir, berat kendaraan yang diterima roda penggeraknya. Itulah coefficient of traction. Faktor yang menghambat produksi alat selanjutnya adalah rim pull. Rim pull adalah besarnya kekuatan tarik atau pulling force yang dapat diberikan oleh mesin kepada permukaan roda atau ban penggeraknya yang menyentuh permukaan jalur jalan. Nah, biasanya bila coefficient of traction cukup tinggi, makanya bila coefficient of traction cukup tinggi, nah untuk menghindari terjadinya slip atau roda berputar di tempat, maka rim pull
maksimum adalah fungsi dari tenaga mesin atau horsepower dan gear ratio dari persneling antara mesin dan roda-rodanya yang akan menghasilkan kecepatan tertentu. Tetapi jika selip, maka rimpul maksimum akan sama dengan besarnya tenaga pada roda penggerak dikalikan coefficient of traction. Nah, faktor yang menghambat produksi alat selanjutnya adalah percepatan atau akselerasi. Percepatan adalah waktu yang diperlukan untuk mempercepat kendaraan dengan memakai kelebihan rimpul yang tidak digunakan untuk menggerakkan kendaraan pada keadaan jalur tertentu. Lamanya waktu yang diperlukan untuk mempercepat kendaraan tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, dari berat kendaraannya. Semakin berat, semakin lama juga waktu yang diperlukan untuk mempercepat kendaraan tadi. Contohnya, kita naik motor akan berbeda kecepatannya pada saat kita sendiri dibandingkan dengan pada saat kita berboncengan. Nah, maka antara perpindahan persneling akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai kecepatan yang maksimum apabila pada saat kita sedang berboncengan. Kemudian, dari segi kelebihan rimpul yang ada, semakin besar rimpul yang berlebih, semakin cepat kendaraan itu dapat dipercepat. Jika tidak ada kelebihan rimpul, artinya kendaraan itu tidak dapat dipercepat. Nah, inilah contoh-contoh dalam percepatan atau akselerasi. Faktor yang menghambat produksi alat selanjutnya adalah ketinggian dari permukaan air laut atau elevasi. Nah, di sini ketinggian letak suatu daerah berpengaruh terhadap hasil kerja mesin-mesin karena pengaruh tekanan dan temperatur dari udara. Pada umumnya, semakin rendah tekanan udara, jumlah oksigen akan semakin sedikit. Artinya alat tersebut berada di daerah yang elevasinya tinggi. Ini sangat berpengaruh terhadap mesin-mesin tadi, karena mesin-mesin itu juga akan bekerja dengan kurang sempurna. Nah, akan tetapi, semakin tinggi letak suatu tempat, maka temperatur juga akan semakin rendah. Dan hal ini akan membantu mesin menaikkan hasil kerja mesin-mesin tersebut. Selanjutnya, faktor yang menghambat produksi alat selanjutnya adalah efisiensi operator dan alat. Nah, di sini faktor-faktor tersebut merupakan faktor manusia yang menggerakkan alat yang sangat sukar untuk ditentukan efisiensinya secara tepat. Karena biasanya selalu berubah-ubah dari hari ke hari, bahkan juga dari jam ke jam, tergantung dari keadaan cuaca, keadaan alat yang dikemudikan, dan suasana kerjanya. Terkadang, suatu bentuk perangsang dalam bentuk upah tambahan atau insentif juga dapat mempertinggi efisiensi operatornya. Misalkan jam kerja normal dia bekerja 8 jam, tetapi pekerjaan dalam 8 jam tadi masih dirasa belum selesai, nah maka dia akan mengerjakan tadi di luar jam kerja yang 8 jam tersebut. Terkadang biasanya kalau di dalam suatu kegiatan penambangan, maka akan diberikan upah yang lebih daripada yang diterima ketika bekerja pada saat waktu normal. Karena apabila itu tidak diberikan, maka juga akan berpengaruh terhadap efisiensi operator alatnya. Faktor yang menghambat produksi alat selanjutnya adalah faktor pengembangan atau swell factor. Kalau kita berbicara tentang swell factor, kita berbicara tentang material yang ada di alam. Nah, biasanya material tersebut ditemukan dalam keadaan padat dan terkonsolidasi dengan baik. Artinya butiran-butiran material tadi akan saling mengunci, sehingga hanya sedikit bagian-bagian yang kosong atau ruangan-ruangan yang terisi udara di antara butir-butirnya. Akan tetapi, bila material tersebut digali dari tempat aslinya, maka akan terjadi pengembangan atau pemulihan material tadi, atau disebut dengan swell factor. Nah, misalkan contoh, kita menggali dengan nilai galian sebesar 1 kubik yard
tanah liat di alam. Bila telah digali, dapat memiliki volume kira-kira sekitar 1,25 kubik yard. Dari 1 kubik yard tanah liat yang ada di alam tadi, ketika kita melakukan penggalian, maka volumenya akan bertambah. Ya, bertambah dari 1 kubik yard menjadi 1,25 kubik yard. Ini berarti terjadi penambahan volume 25% dari volume asalnya. Itulah yang dikatakan dengan swell factor. Nah, faktor yang menghambat produksi alat yang terakhir adalah berat material. Nah, berat material yang akan diangkut oleh alat angkut dapat mempengaruhi yang pertama, kecepatan kendaraan dengan tenaga mesin atau horsepower mesin yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, masih kemampuan kendaraan untuk mengatasi tahanan kemiringan dan tahanan gulir dari jalur jalan yang dilaluinya. Terakhir, akan membatasi volume material yang dapat diangkut. Oleh sebab itu, berat jenis material pun harus diperhitungkan pengaruhnya terhadap kapasitas alat muat maupun alat angkut. Setelah ini, materi yang kita bahas sudah selesai. Selanjutnya, seperti pada pertemuan kemarin, maka saya akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan judul kompetensi dasar memahami peralatan tambang dengan tujuan pembelajaran peserta didik menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi alat. Tuliskan nama, NIS, dan kelas. Dan selanjutnya, silakan mengamati atau menyimak materi pembelajaran ini melewati link video yang akan saya tautkan pada kolom di sini. Nah, selanjutnya jawablah masing-masing pertanyaan yang sudah diberikan. Misalkan contoh, pada gambar ini, apa nama faktor yang mempengaruhi produksi alatnya? Namanya apa? Kemudian buatkan uraiannya. Nah, selanjutnya, buatlah uraian untuk menjelaskan masing-masing dari faktor yang mempengaruhi produksi alat tersebut. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktor. Nah, buatlah uraian yang masing-masing memberikan penjelasan dari masing-masing faktor tadi. Nah, setelah itu, klik finish dan isikan nama, kemudian kelas, dan jurusan sekolahnya. Pembelajaran kita pada pertemuan ini sudah selesai. Akhir kata, semangat terus dalam pembelajaran daring. Senantiasa jaga kesehatan dengan sering-sering mencuci tangan, kurangi aktivitas yang tidak perlu, perbanyak beribadah atau berdoa. Sekian dan terima kasih.